Apakah pembohong itu dilahirkan atau diciptakan? Jawaban ilmiah dari genetik hingga pola asuh. Anakmu suka bohong? Apakah itu karena darah orang tuanya? Atau karena rumah yang terlalu sering marah? Atau mungkin karena tontonan hariannya? Penelitian sains modern kini membongkar rahasia di balik kebohongan. Dari DNA hingga gaya pengasuhan, dari teman sebaya hingga budaya sosial, semua berperan. Tapi, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah manusia memiliki gen pembohong, atau semua kebohongan adalah hasil didikan dan kebiasaan sejak kecil? Pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan akademik, ia menyentuh inti dari pendidikan, keluarga, hingga hukum sosial. Kini, sains mulai punya jawabannya. Penelitian kembar dari Swedia mengungkap, sekitar 30-40 variasi perilaku tidak jujur ternyata berasal dari faktor genetik. Gen seperti TPH2 yang memengaruhi serotonin bisa memengaruhi kontrol impuls, bukan gen bohong secara langsung, tapi gen yang membuat seseorang lebih mudah bohong karena kurangnya kontrol diri. Beberapa sifat kepribadian yang berkaitan dengan kebohongan, seperti rendah empati, impulsif, atau manipulatif memiliki komponen genetik signifikan. Studi menunjukkan sifat rendah honesty humility dalam Hayek-Sacco yang membuat seseorang lebih manipulatif dan egois, memiliki heritabilitas hingga 40%. Gangguan antisosial atau narsistik yang berkaitan erat dengan kebohongan patologis, memiliki dasar genetis yang kuat hingga 50%. Namun, keberadaan gen tidak berarti takdir. Lingkungan tempat gen itu berkembang sangat menentukan hasil akhirnya. Orang tua adalah cermin pertama anak. Jika yang ditunjukkan adalah kebohongan, maka itulah yang ditiru anak sebagai sesuatu yang wajar. Studi Parenting by Lying menunjukkan, anak-anak yang sering melihat orang tuanya berbohong cenderung tumbuh menjadi pembohong juga. Pola asuh yang keras dan penuh hukuman mendorong anak menyembunyikan kebenaran untuk bertahan. Anak dari sekolah yang otoriternya tinggi, dalam studi Talwar dan Lee, justru lebih pandai berbohong karena mereka terbiasa menyelamatkan diri lewat dusta. Ketika anak merasa aman untuk berkata jujur, ia tidak punya alasan untuk berbohong. Rumah tangga yang penuh kepercayaan dan komunikasi terbuka menciptakan anak-anak yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Cerita seperti George Washington tidak bohong memberikan inspirasi dan pemahaman bahwa kejujuran itu layak dihargai. Pendekatan positif jauh lebih efektif daripada ancaman. Cerita membentuk kompas moral anak. Saudara kandung memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai kejujuran atau manipulasi. Anak belajar lewat interaksi, meniru, dan mengamati konsekuensi dari tindakan saudaranya. Ketika lingkungan pertemanan memandang bohong sebagai hal keren, maka tekanan untuk ikut serta menjadi sangat besar. Sebaliknya, jika kelompok sosial menjunjung kejujuran, maka individu akan menyesuaikan diri untuk berlaku jujur juga. Budaya membentuk toleransi terhadap jenis-jenis kebohongan. Di beberapa budaya, white lies dianggap sopan. Dalam budaya kompetitif, kebohongan untuk bertahan atau sukses justru dianggap wajar dan normal. Media menggambarkan kebohongan sebagai hal biasa, bahkan menghibur, tanpa menampilkan konsekuensinya. Anak-anak yang tumbuh dalam paparan seperti ini bisa belajar bahwa ketidakjujuran tidak berbahaya. Sekolah adalah medan pelatihan integritas. Di sana nilai kejujuran bisa ditegakkan atau diabaikan. Sekolah yang konsisten menegakkan aturan jujur akan menghasilkan lulusan yang membawa nilai itu ke dunia nyata. Ketika sistem di suatu masyarakat penuh kebohongan, orang jujur justru dianggap bodoh atau naif. Sebaliknya, masyarakat dengan penegakan hukum yang adil dan bersih menumbuhkan warga yang menjunjung integritas. Gen memberi potensi, tapi lingkunganlah yang memotong, membentuk, dan mengarahkan. Dengan pengasuhan yang tepat, anak dengan kecenderungan buruk pun bisa tumbuh menjadi pribadi jujur. Tanpa itu, bahkan anak dengan hati nurani pun bisa belajar mematikannya. Kebohongan bukan takdir. Ia tumbuh dari contoh, dari sistem, dari pilihan kecil yang dilihat setiap hari. Kejujuran bukan bawaan lahir.
Ia adalah hasil dari teladan dan nilai yang ditanamkan secara terus-menerus. Jika kamu percaya kejujuran bisa dididik, bagikan video ini dan tulis di komentar, apa pelajaran paling jujur yang kamu terima sejak kecil.